Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eprin Glory Lumbantobing dengan NPM 211000070. Kepada yang terhormat Bapak Hasarwidinarto, SSMH, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Maka dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari korupsi. Menurut pandangan umum, korupsi adalah kasus penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut pandangan hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, untuk contoh kasus korupsi yang saya ambil adalah korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Judul PPT saya, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Matius dan Adi pada bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan. Yang diantaranya adalah Ardian 1M dan Hari Sidabuke dalam kurung swasta dan PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Berikut adalah dokumentasi di mana Juliari Batubara melakukan sidang secara virtual. Selanjutnya ada indikasi hal ganjil korupsi bansos COVID-19. Spesifik untuk korupsi bansos COVID-19, setidaknya memiliki 5 catatan. Di antaranya, korupsi Juliari dinilai tak hanya bersinggungan dengan pelanggaran suap, melainkan juga pelanggaran aturan pengaturan barang dan jasa dalam kondisi darurat, serta indikasi praktis nepotisme. Yang kedua, ICW meyakini masih banyak pihak-pihak yang belum diusut keterlibatannya oleh KPK, terutama klaster politisi. Yang ketiga, perkara korupsi bansos ini sudah terang benderang berdampak pada aspek kerugian keuangan negara. Yang keempat, ICW menilai pangkal persoalan dari proses hukum perkara bansos justru datang dari internal KPK. Yang kelima, korupsi oleh Juliari dan kroni-kroninya menimbulkan kerugian langsung bagi warga penerima bansos di sekitaran wilayah Jabodetabek. Penyidik mengungkap korupsi dihukum melanggar etik. Dewan Pengawas KPK dianggap responsif dalam memproses pengaduan ini ketimbang laporan lainnya, hingga kemudian memutus 2 penyidik KPK melanggar etik ringan. Sidang etik Dewas KPK yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Harjono dengan 2 anggota yakni Albertinaho dan Syamsuddin Haris memutuskan Praswat Nugraha disanksi sedang yakni pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama 6 bulan. Sanksi itu dijatuhkan karena menurut Dewas KPK, kedua penyidik dinilai melakukan perundungan berupa mengucapkan kata-kata kasar saat menggeledah juga memeriksa saksi kasus korupsi bansos yakni Agustri Yogaswara atau Yogas. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar subsidi DAIR, 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Atas vonis-vonis majelis hakim, pihak Juliari maupun jaksa penuntut hukum
KPK masing-masing menyatakan pikir-pikir dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari sebelumnya didakwa menerima suap miliaran rupiah dari konsultan hukum Hari Devan Sidabuke dan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar. Keduanya masih menjalani proses persidangan dan dituntut masing-masing 4 tahun penjara. Sudah dinyatakan tidak Pancasilais, dinyatakan melanggar kode etik, apakah sebegitu jahatnya penyidik Bansos ini? Penyidik KPK nonaktif Praswat Nugraha yang dijatuhi sanksi etik pun mempertanyakan keputusan Dewas. Ia heran mengapa Dewas seolah justru hanya mendengarkan keterangan Yogas dan seperti mengesampingkan bukti dan pernyataan saksi lain. Padahal sidang etik itu juga memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan proses pemeriksaan penyidik KPK terhadap Yogas. Selain itu, menurut dia, pernyataan dari penyidik Bansos lain dan para ketua Satgas KPK pun menunjukkan bahwa yang dilakukan kedua penyidik KPK merupakan bagian dari metode penyidikan. Ucapan yang dianggap sebagai perundungan oleh Dewas KPK, menurut Praswat dipotong-potong dan dilepaskan dari konteks kalimat utuh ketika pemeriksaan. Ia menambahkan sikap itu ia lakukan karena sepanjang pemeriksaan, Yoga selaku saksi dianggap tak kooperatif lantaran terus-menerus menyangkal dan memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Itu sebabnya Praswat curiga pelaporan itu tak lepas dari upaya serangan balik koruptor terutama dalam kasus Bansos. Selanjutnya, kasus yang kental muatan politik. Mantan pimpinan KPK Busyiro Mukodas menyebut perkara korupsi Bansos COVID-19 ini kental muatan politik. Analisis itu ia sampaikan karena melihat tersangka dan sejumlah orang yang diduga terlibat skandal rasuah pengadaan proyek senilai total 5,9 triliun rupiah tersebut. Karenanya, menurut Busyiro, muatan politik dalam kasus ini kental sekali. Selain itu, kejahatan korupsi ini terjadi di tengah krisis pandemi COVID-19. Dengan posisi kasus seperti itu, semestinya Dewas KPK bersikap lebih sensitif dan berhati-hati. Putusan pelanggaran etik terhadap penyidik KPK yang mengungkap skandal korupsi Bansos tersebut menjadi sejarah buruk sepanjang lembaga anti rasuah ini berdiri. Atas berbagai masalah yang disebut ICW sebagai sengkarut penegakan hukum korupsi Bansos, Lembaga Sipil Anti Korupsi ini meminta KPK menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara Bansos, terutama yang berasal dari lingkup politikus. Jauh sebelum vonis dijatuhkan pada Juliari, para korban Bansos berharap mantan Menteri Sosial itu mendapatkan hukuman setimpal. Eni menginginkan Juliari dan kroni-kroninya kapok sehingga jera melakukan korupsi lagi. Meskipun dari harapan itu juga terbesit keraguan, apakah hukuman ini akan membuat jera pejabat koruptor atau justru sebaliknya, yang tak berdampak apa-apa. Ketua KPK, Firly Bahuri, didampingi Deputi Penindakan Karyoto dan PLT juru bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan atau OTT tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK Jakarta Minggu 6 Desember 2020 dini hari. Yang terakhir ada putusan pengadilan. Pada tanggal 23 Agustus 2021, Juliari peroleh hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar 500 juta serta dana pengganti sejumlah 14,5 M. Sebelumnya, Juliari meminta untuk dibebaskan atas semua dakwaan kasus korupsi Bansos COVID-19 karena cercaan dan hinaan yang diterimanya. Hakim menilai Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di perkara Bansos COVID-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 12, huruf B junto, pasal 18 atau pasal 11 junto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 64 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.